Pernah nggak sih lo ngerasa dunia kayak nutup semua pintu buat lo? Tagihan datang berurutan. Notifikasi bang bukan kabar gajian. Tapi angka merah yang makin nyesek. Kayak tenggelam di laut utang tanpa pelampung. Yang lo lihat cuma langit gelap. Kalau iya, lo nggak sendiri. Gue mau cerita tentang seorang ayah muda bangkrut. Istrinya ninggalin. Dia tidur di toilet umum sambil gendong anaknya yang masih balita. Namanya Chris Gardner. Lo mungkin tahu dari film The Pursuit of Happiness. Dia jual alat medis. Tapi nggak laku. Pernah jalan kaki berjam-jam buat interview. Tapi dia percaya. Hidup bukan tentang seberapa keras lo jatuh. Tapi seberapa kuat lo bangkit. Sekarang, dia jadi investor sukses. Pembicara dunia. Dan hidupnya jadi inspirasi sejuta orang. Tapi, dia nggak instan bangkit. Ada proses. Ada air mata. Ada doa. Dan ada momen dia hampir nyerah. Tapi satu hal dia jaga. Keyakinan bahwa Tuhan nggak tidur. Sekarang, tarik napas dalam. Hembuskan pelan. Biar gue bisikin sesuatu. Afirmasi hari ini. Aku sedang dalam proses sembuh dari luka finansialku. Hutang bukan akhir dari hidupku. Tapi awal dari versi terbaik diriku. Aku sedang belajar. Aku sedang bangkit. Aku sedang menuju arah yang lebih terang. Allah bersamaku. Semesta tidak memusuhiku. Aku dalam penjagaannya. Dan aku tidak akan menyerah. Lo tahu, Walt Disney pernah bangkrut. Kartunnya ditolak. Tidur di kantor. Tapi dia percaya. Semua impian bisa jadi nyata kalau kamu punya keberanian untuk mengejarnya. J.K. Rowling. Ibu tunggal. Hidup dari tunjangan pemerintah. Ditolak 12 penerbit. Tapi dia nggak berhenti nulis. Sekarang Harry Potter jadi legenda dunia. Mereka pernah ngerasain yang lo rasain. Bedanya, mereka nggak berhenti di tengah badai. Dalam Islam, ada satu ayat yang dalam banget. Ali Imran ayat 26 dan 27. Ya Allah, Engkau yang memberi kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan mencabut dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Emu-lah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. Artinya, keterpurukan hari ini bukan hukuman, tapi proses. Dan rezeki bisa datang dari arah yang gak pernah lo sangka. Sekarang dengerin baik-baik. Langkah demi langkah buat keluar dari lilitan utang. Pertama, terima kenyataan. Jangan lari. Akui. Gak usah malu. Lo bukan sendiri. Kedua, tulis semua utang. Dari yang kecil sampai yang besar. Lo butuh peta biar bisa nyari jalan pulang. Ketiga, hubungi yang ngasih hutang. Jangan menghilang. Jujur. Kadang kejujuran bisa lunakan hati orang. Keempat, bayar dari yang kecil dulu. Namanya snowball method. Lo menang kecil dulu, baru ke yang besar. Kelima, cari penghasilan tambahan. Gojek, jualan online, freelance, apapun. Yang penting gerak. Keenam, stop gaya hidup yang bukan lo. Jangan pamer barang yang lo cicil buat bikin orang kagum. Ketujuh, bangun sistem baru. Pakai metode 50-30-20. 50% buat hidup. 30% keinginan. 20% bayar utang. Kedelapan, sedekah. Sedikit aja. Karena sedekah itu magnet rezeki. Dan janji Allah nggak pernah ingkar. Ingat juga, nenek moyang kita ngajarin hal penting. Nrimo ing pandum.
Nerima hidup dengan ikhlas. Tapi bukan pasrah. Itu tentang hati yang damai sambil tetap melangkah. Dan gotong royong. Lo nggak harus sendiri. Cerita ke orang yang bisa dipercaya. Minta tolong bukan aib. Yang aib itu gengsi berlebihan. Sekarang, dengerin gue baik-baik. Lo bukan gagal. Lo sedang tumbuh. Utang bukan dosa. Tapi menipu diri sendiri. Itu yang bahaya. Lo punya kuasa. Lo bisa bangkit. Lo nggak diciptakan buat stuck. Tuhan yang membolak-balikan nasib. Bisa angkat lo dari titik paling rendah. Jadi sumber terang buat orang lain nanti. Afirmasi penutup. Hari ini, aku memilih untuk bangkit. Bukan buat siapa-siapa. Tapi buat diriku sendiri. Aku hapus rasa malu. Aku ganti dengan tekad. Aku bersyukur. Meski sedikit. Aku melangkah. Meski pelan. Karena aku tahu. Tuhan gak akan tinggal diam. Lo kuat. Lo akan sampai. Dan nanti, lo bakal cerita dengan kepala tegak. Gue pernah jatuh. Tapi gue gak pernah nyerah.